Tahrij hadis. Di sini ada beberapa judul tentang tahrij hadis. Yang pertama, urgensi. Yang kedua, perkembangan. Yang ketiga, metode. Yang keempat, prinsip dasar. Dan yang kelima, manfaat. Urgensi tahrij ada 3. Yang pertama, sanad. Yang kedua, matan. Dan yang ketiga, kajian sanad dan matan. Urgensi adalah penting. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, layaknya Al-Quran. Sanad. Sanad artinya silsilah keguruan yang menghubungkan seorang murid dengan seorang gurunya sehingga sampailah kepada Rasulullah. Matan adalah isi atau kandungan hadis. Alat ukur penilaian kualitas hadis adalah kriteria kesohihan hadis. Kriteria tersebut adalah sanadnya harus tersambung, perawinya harus bersifat adil dan dobit. Kriteria tersebut diterapkan dalam kajian sanad dan matan. Kajian sanad dan matan sudah ada pada masa awal Islam. Kajian sanad sudah dimulai pada masa Khalifah Utsman bin Affan meninggal pada tahun 35 Hijriah. Sedangkan kajian matan sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Kajian matan digunakan untuk memperjelas isi kandungan hadis atau ajaran yang terkandung di dalam hadis. Perkembangan hadis di sini ada pengertian dan ulama klasik. Pengertian tahrij merupakan derivasi dari kata khoroja yang berarti keluar, sedangkan secara etimologi berarti mengeluarkan. Pada awalnya, tahrij hanya digunakan untuk mengetahui letak atau sumber hadis tersebut berada di kitab apa. Apabila kita sudah mengetahui, maka tahrij bisa diberhentikan. Ulama klasik tidak memerlukan tahrij karena mereka mempunyai hafalan dan wawasan yang sangat luar biasa mengenai hadis. Ulama klasik mampu menyebutkan hadis berdasarkan hafalan yang mereka miliki dengan merujuk kitab-kitab yang sudah ada. Metode tahrij ada 5. Pertama, indeks nama sahabat. Untuk menggunakan matan ini, kita harus mengetahui siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita tafsirkan. Yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Untuk menggunakan metode ini, kita harus mengetahui ungkapan awal dari matan yang kita tafsirkan. Yang ketiga, metode indeks kata. Di sini menggunakan kata kunci yang ada di dalam hadis. Kata kunci ini tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, metode tematis hadis. Untuk mentafsir ini, kita harus menentukan tema hadis yang akan kita kaji. Yang kelima, metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Pada dasarnya, hadis memiliki khas sendiri-sendiri, jadi kita harus mengetahui kondisi khas suatu matan atau hadis. Selain kelima metode tadi, kita bisa mentafsir hadis menggunakan internet, bertanya kepada guru yang sudah mengetahui hadis. Ada beberapa prinsip dasar tahrij hadis, dan di sini saya hanya mengambil beberapa. Yang pertama, bersifat mandiri. Jadi, dalam kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan. Jadi, kita hanya mengkaji satu sanad tanpa mengkaji sanad lainnya. Yang kedua, kita harus sebanyak mungkin mengetahui informasi terkait hadis itu harus dipaparkan. Yang ketiga, diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Yang keempat, penahrisan perlu diperhatikan substansi matan dan hadisnya. Manfaat tahrij hadis. Yang pertama, diketahui letak hadis. Yang kedua, diketahui apakah benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga, diketahui arti kata yang asing, asbab wurud, kondisi pada perawi. Yang terakhir, diketahui kualitas hadisnya.